Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesesuaian bidang tugas mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah dasar. Karena pada video-video sebelumnya ada yang bertanya tentang linearitasnya. Sertifikat ini linearitas kemana? Nah, jadi di sini saya akan jelaskan tentang linearitasnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Tapi sebelum kita lanjut, silakan follow akun ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video ke depannya. Tidak usah berlama-lama, kita mulai. Di sini, kesesuaian bidang tugas, mata pelajaran, dan kelompok mata pelajaran dengan sertifikat pendidik bagi guru pada sekolah dasar. Yang pertama itu guru, nama, dan kode bidang studi sertifikasi atau mata pelajarannya. Lalu bidangnya atau mata pelajarannya lalu berlaku untuk kurikulum apa saja, karena tidak semua kurikulum berlaku. Kita mulai. Jadi guru kelas TK itu linear untuk mengajar guru kelas fase A untuk kelas 1 dan 2. Begitu juga guru kelas RA. Itu linear juga untuk guru kelas fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Guru kelas SD umum, kelas awal dan akhir. Jadi masuk juga ke fase A ataupun di fase akhir. Dan juga bisa mengajar coding dan kecerdasan artifisial, tapi hanya berlaku untuk kurikulum merdeka. Tapi kalau guru kelas, mau itu kurikulum sekolahnya 2013 ataupun masih merdeka, tetap linear. Guru kelas MI pun sama. Kalau dia pindah induk ke sekolah negeri yang di bawah naungan dinas pendidikan, dia masih linear. Asal mengajar jadi guru kelas. Matematika, linear juga ke guru kelas. Dan masih sama seperti ini, guru kelas dan kurikulum 2013 yang merdeka. Pendidikan kewarganegaraan juga sama, masih. Bahasa Indonesia juga linear. Ilmu pengetahuan alam atau fisika juga linear menjadi guru kelas. Ilmu pengetahuan sosial juga linear. Muatan bahasa daerah ini hanya linear di muatan lokal, tapi berlaku di dua kurikulum. Lanjut, pendidikan kewarganegaraan atau PKN, guru kelas masih linear. Bahasa Indonesia atau bahasa sastra masih linear juga. Bahasa Inggris pun juga linear menjadi guru kelas. Ilmu pengetahuan alam terpadu atau fisika bisa juga linear. Ini pengetahuan sosial, guru sosiologi itu juga linear menjadi guru kelas. IPS terpadu juga linear. Di sini pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan juga linear. Hanya mata pelajaran PJOK saja, tidak bisa ke mapel yang lain. Atau Mega Mulok itu tidak bisa linear. Karena kemarin ada yang berkomen dikasih di Mulok untuk sisa jamnya. Itu memang tidak bisa, karena terlihat sini pendidikan jasmani hanya linear untuk olahraga. Berlaku di dua kurikulum 2013 dan Merdeka. Kalau geografi, itu guru kelas masih linear, sejarah juga linear, ekonomi pun sama, ekonomi umum, koperasi atau akuntansi juga linear, biologi pun linear. Lanjut, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan juga linear ke guru kelas. Fisika, kimia, ekonomi, sosiologi, antropologi, itu linear juga ke guru kelas. Hanya mapel seni budaya yang linearnya ke seni tari, seni musik, seni rupa, dan seni teater. Dan di sini ditegaskan lagi, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tidak ada bisa linear ke mapel lain, hanya mapel pelajaran PJOK.
Sedangkan informatika hanya di coding dan kecerdasan artifisial hanya di kurikulum Merdeka. Ini ya, berarti hanya Merdeka. Tapi kalau ini berarti bisa di Merdeka, bisa di K13. Di sini PKN juga berlaku jadi guru kelas. Keterampilan komputer dan pengelolaan informasi KKPI hanya berlaku di coding dan kecerdasan artifisial. Lalu kimia umum juga berlaku untuk jadi guru kelas. Teknik telekomunikasi hanya di coding, teknik komputer dan informatif juga di coding. Di sini rekayasa perangkat lunak hanya di coding. Pembangunan perangkat lunak dan game hanya di coding juga. Teknik komputer dan jaringan juga linear di SD, tapi di bagian coding. Begitu juga teknik komputer jaringan, multimedia, trik khusus lainnya. Lalu, yang memang menyerupai seni tari, seni rupa khusus lainnya, seni musik, klasik, seni non-klasik, seni tari, teater, itu masuk ke kurikulum Merdeka. Dan seni pertunjukan itu bisa mengajar di 4 mapel, yaitu mapel seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, seperti yang di atas tadi. Teknik jaringan cuma bisa di coding, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi cuma bisa di coding, seni pertunjukan itu sama 4 mapel bisa diajarkan. Tata artistik, seni teater, bahasa Jawa, bahasa Madura, bahasa Sunda, muatan lokal. Jadi bukan masuk ke BJOK ya, memang masuk ke bahasa Jawa, bahasa Madura, dan bahasa Sunda, muatan lokal. Bahasa daerah lainnya, bahasa Bali, guru pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus juga masuk atau linear ke guru kelas atau program khusus SDLB, coding juga bisa linear bidang studinya. Sedangkan BK, guru bimbingan konseling, juga bisa menjadi guru kelas. Coding dan cerdasan artifisial juga bisa. Dan seni musik hanya bisa di seni musik. Jadi ada 58 bidang studi yang memang 58 bidang studi yang bisa linear di berbagai mata pelajaran di tingkat SD. Dan ini sudah ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini sudah resmi. Jadi Bapak Ibu, itulah yang mungkin bisa menambah jam Bapak Ibu untuk memenuhi jam 24 jam Bapak Ibu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.